Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Akbar Nugraha dengan NPM 1007030320009. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas besar saya dengan tema cahaya yang berjudul Rencana Penerapan Penerangan Jalan Umum Terhadap Konsep Defensible Space di Jalan Cikapayang. Di latar belakang, cahaya merupakan hal yang sangat penting bagi penerangan. Cahaya adalah bagian dari spektrum radiasi gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Kebutuhan pencahayaan setiap ruangan terkadang berbeda, di mana semua tergantung kepada kegiatan yang dilakukan. Pencahayaan yang baik yaitu pencahayaan yang memungkinkan kita dapat melihat objek yang dikerjakan secara jelas. Intensitas cahaya sangat mempengaruhi kondisi suatu tempat, misalnya kelembapan atau suhu dan lain-lain. Nah, di Jalan Cikapayang, Kelurahan Taman Sari merupakan suatu jalan yang paling sering dilalui oleh pengguna jalan. Karena jalan tersebut merupakan suatu jalan utama untuk ke suatu wilayah seperti wilayah Dago, ataupun sarana pendidikan seperti ITB, Unisba, dan Unpas. Penerangan jalan umum di Jalan Cikapayang tergolong masih kurang. Hal itu disebabkan karena Jalan Cikapayang berada di wilayah jembatan flyover Pasupati. Minimnya penerangan di jalan tersebut dapat menyebabkan risiko terjadinya kejahatan di jalan tersebut. Maka dari itu, untuk meminimalisir terjadinya kejahatan, perlunya perencanaan penerapan penerangan jalan umum agar wilayah tersebut menjadi terang pencahayaan. Nah, maka dari itu, rumusan masalah yang saya bawa adalah apakah penerangan jalan umum di Jalan Cikapayang sudah memenuhi kebutuhan pengguna jalan? Yang keduanya, bagaimana rencana penerapan penerangan jalan umum yang akan diterapkan demi memenuhi kebutuhan pengguna jalan? Tujuannya, yang pertama, agar mengetahui kondisi penerangan jalan umum di Jalan Cikapayang untuk memenuhi kebutuhan pengguna jalan. Tujuan kedua, agar bisa merencanakan dan menerapkan penerangan jalan umum di Jalan Cikapayang dan demi memenuhi kebutuhan pengguna jalan. Adapun dari manfaatnya adalah penelitian ini adalah pemerintah dapat mempertimbangkan penerapan lampu yang berada di wilayah tersebut. Nah, ini merupakan peta ruang lingkup yang saya lakukan. Kemudian di ruang lingkup materi kami di dalamnya memiliki teori mengenai cahaya, identifikasi wilayah terhadap penerangan bagi pengguna jalan. Yang ketiga, mendapatkan hasil pengamatan dan mengevaluasi terhadap penerangan di wilayah studi. Nah, sekilas tentang cahaya. Cahaya merupakan energi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk menerangi ruangan maupun menjadi sumber keberlangsungan hidup, seperti tanaman yang membutuhkan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis, ataupun cahaya merupakan suatu gelombang elektromagnetik yang dalam kondisi tertentu dapat diberlakukan sebagai suatu partikel. Nah, sekilas tentang evolusi cahaya. Pada tahun 1678, Huygens mengemukakan teori gelombang cahaya yang mengatakan bahwa cahaya bergerak dalam bentuk gelombang. Huygens berasumsi bahwa terhadap kehadiran suatu medium yang sangat encer dan sangat elastis yang disebut dengan luminiferous ether di seluruh alam semesta, di mana cahaya merambat. Teori ini dapat menjelaskan fenomena-fenomena tertentu seperti refleksi cahaya, refraksi cahaya, interferensi, dan difraksi cahaya. Penerangan jalan umum. Penerangan jalan umum berspesifikasi penerangan jalan di kawasan perkotaan ini merupakan standar untuk merencanakan pemasangan dan penempatan atau penataan lampu penerangan jalan di kawasan perkotaan yang dipersiapkan oleh Subpanitia Teknik Bidang Prasarana Transportasi melalui gugus kerja bidang lingkungan dan keselamatan jalan pada Panitia Teknis Bahan. Konstruksi bangunan dan rekayasa sipil, standar ini diprakarsai oleh Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan, Departemen Pekerjaan Umum, Penerangan Jalan Kota nomor 12
garis miring S, garis miring BNKT, garis miring 1991. Marga, Departemen Pekerjaan Umum. Standar ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam perencanaan jalan perkotaan. Defensible space, secara garis besar, defensible space merupakan sebuah mekanisme pencegahan tindakan kriminal yang dilakukan melalui kontrol sosial informal, sehingga menuntut partisipasi masyarakat dalam mengamankan diri dan lingkungannya. Namun, desain lingkungan tertentu dapat menyebabkan berkurangnya kesempatan-kesempatan tindak kejahatan merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung pencegahan akan tindak kriminalitas tersebut. Nah, lantas tempat yang harus diperhatikan dalam penerapan PJU itu seperti apa aja? Mengapa tempat harus diperhatikan dalam merencanakan penerapan PJU? Hal itu dikarenakan agar cahaya itu tidak terbang sia-sia atau menjadi polusi cahaya, sehingga menimbulkan polusi cahaya. Contoh seperti di dekat perempatan, wilayah yang memiliki banyak pohon atau rimbun, wilayah yang kurang memiliki intensitas cahaya, belokan yang sekiranya tidak akan terlihat secara tidak kasat mata. Nah, berdasarkan hasil pengamatan, ini yang peta yang sudah saya amati, didapatkan hasil yaitu fasilitas-fasilitas yang berada di Jalan Cikapayang adalah lampu yang memiliki total 18 lampu, total pohon 50, dan sarana seperti sarana jasa 3 unit, perdagangan 4 unit, perdagangan dan jasa 1 unit, rumah 10 unit, sarana pendidikan 1 unit, dan sarana peribadatan berupa gereja 1 unit. Sebagian besar bangunan-bangunan yang berada di wilayah Jalan Cikapayang rata-rata status areanya adalah perdagangan jasa. Hal ini dikarenakan karena jalanan ini sering dilewati oleh banyak pengguna jalan sehingga para customer itu diperkirakan dapat lebih banyak pengunjung ataupun menarik pengunjung. Di wilayah ini juga tidak banyak jaminan keamanan karena jenis pengamanan seperti pos satpam ataupun CCTV di wilayah ini sangat tidak banyak sehingga pelaku kejahatan dapat lebih leluasa dalam melakukan kejahatan. Nah, ilustrasi yang saya gambar, untuk mengurangi wilayah kejahatan di wilayah studi, maka dari itu kita harus menerapkan penerapan jalan umum yang lebih banyak dan penambahan beberapa CCTV. Penerangan jalan umum bisa diterapkan minimal radius standar penerangan jalan umum atau setiap 15-20 per setiap tiang berikutnya. Untuk wilayah koridor kanan Jalan Cikapayang, dikarenakan banyak dan rindangnya pohon, perlu juga penambahan CCTV di setiap titik. Sedangkan wilayah koridor kiri hanya perlu kelengkapan penerangan. Tujuan dari penerangan jalan umum ini adalah agar pengguna jalan juga lebih melihat jelas dan meminimalisir kejahatan juga bagi pengguna jalan. Nah, ini gambaran ilustrasi lainnya, seperti ini penerapan lampu dekat pedestrian dan penambahan lampu di bawah jembatan. Interpretasi, berdasarkan hasil pengamatan didapatkan bahwa PJU yang berada di wilayah Jalan Cikapayang, Kelurahan Taman Sari masih kekurangan, terutama di koridor kiri arah Baltos. Ditambah Jalan Cikapayang berada di bawah jembatan layang Pasupati, yang juga mengakibatkan jalan itu semakin gelap. Lalu pada area koridor kanan arah Gedung Sate sudah memiliki banyak PJU, akan tetapi pencahayaannya juga masih kurang, dikarenakan banyaknya pohon yang rimbun, sehingga cahaya yang seharusnya menyebar menjadi tertutup oleh pohon yang rimbun. Maka dari itu, hal tersebut harus dilakukan evaluasi serta menindaklanjuti agar PJU yang berada di Jalan Cikapayang benar-benar baik dan menerangi semua jalan. PJU di Jalan Cikapayang juga sangat berfungsi karena untuk mengurangi kejahatan yang berada di wilayah tersebut. Dapat dipastikan bahwa daerah yang perlu ditinjau ini perlu diterapkan penerangan jalan umum. Untuk memaksimalkan daerah sepanjang koridor adalah Jalan Cikapayang menjadi daerah yang aman, maksimal penerangan untuk pengguna jalan. Nah, untuk kesimpulan, penerangan jalan umum adalah infrastruktur lampu yang merupakan pelengkap jalan sehingga dapat digunakan untuk mengurangi jalan di malam hari. Penerangan jalan umum ini termasuk ke dalam konsep defensible space, karena PJU juga dapat mengurangi kejahatan di suatu jalan. Hal ini dikarenakan suatu jalan yang gelap di malam hari akan terang bila di wilayah itu terdapat lampu penerangan.
Penerapan penerangan jalan umum ini juga harus direncanakan secara matang karena demi menghindarinya polusi cahaya. Jadi, di wilayah studi jalan Cikapayang ini dapat menerapkan penerangan jalan umum di setiap 15-20 meter. Karena juga dilihat bahwa jalan Cikapayang ini berada di tepat di wilayah flyover Pasopati sehingga menjadi minim atau kurangnya cahaya yang masuk ke wilayah jalan Cikapayang. Nah, mungkin cuma segitu presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.